Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif, Papadahan Dokter. Nah, seperti biasa di Papadahan Dokter akan menghadirkan narasumber, yaitu seorang dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim yang akan memberikan kita informasi seputar kesehatan, tentu saja akan dikupas tuntas seperti biasa di setiap minggunya, berbagai macam tema gitu yang akan dibahas. Dan hari ini kita akan membahas terkait deteksi dini kanker leher rahim. Wow, ya ini buat kita para wanita ini tentu sangat mencekam gitu ya membahas terkait ini. Nah, nanti akan dibahas terkait bagaimana deteksi dini terkait hal tersebut dengan dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Dan sudah hadir bersama Rina Dr. Zapita Anwar, spesialis patologi anatomi. Kita langsung saja sapa beliau pada kesempatan kali ini. Apa kabarnya, Dok? Kabar baik, Mbak Rina. Oke, dan beliau tidak sendiri hari ini, Dok ya? Iya, benar. Ditemani dengan cancer survivor, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Jadi ini merupakan cancer survivor yang sudah berhasil, Dok ya, katakanlah begitu, dari kanker leher rahim ini. Nah, beliau adalah Ibu Saidah. Iya. Yang berprofesi sebagai bidan. Masya Allah sekali. Nanti kita akan bercerita, Bu ya, terkait survive-nya Ibu Saidah dari cancer ini gitu. Ini cervix, Dok ya? Cervix. Jadi nanti kita akan Ibu Saidah akan berbagi kisah dengan kita juga bagaimana beliau survive dari cancer tersebut. Oke, kita mungkin ke dokter dulu deh sebagai spesialis patologi anatomi yang kita hari ini akan membahas kanker leher rahim. Bisa disampaikan dulu, Dok, apa sih kanker leher rahim ini, Dok? Silakan, Dok. Kanker leher rahim itu sendiri adalah suatu pertumbuhan keganasan yang adanya tumbuh sel yang tidak normal di leher rahim itu sendiri. Ya, itu sering terjadi ya pada wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Oke, di garis bawahi yang sudah melakukan hubungan seksual. Benar. Oke, jadi kalau belum tidak ada resiko. Bisa katakanlah begitu? Minimal. Oke. Dok, ini kan dokter patologi anatomi, ini mungkin ada yang kita cut dulu deh yang tadi. Kurang familiar nih, Dok. Kalau biasanya membahas ini adalah obgyn atau gimana gitu nih, dokter gimana nih, Dok, patologi anatomi? Jadi dokter spesialis patologi anatomi itu adalah dokter yang bekerja di laboratorium patologi anatomi, di mana dokter itu nantinya akan memeriksa. Jadi sampelnya itu bisa berupa jaringan bahan operasi. Nanti dokter spesialis patologi anatomi yang akan mendiagnosis kejadian penyakit itu. Misalnya itu karena infeksi, tumor, atau keganasan. Nah, jadi diagnosis pastinya itu di patologi anatomi. Nah, kemudian bisa juga cairan. Nah, cairan atau sitologi itu bisa kita ambil baik itu cairan pleura, cairan asites yang misalnya perut besar itu, Mbak, cairan diambil itu diperiksakan ke PA. Dan juga urin, air kencing. Nah, itu nanti bisa kita diagnosis apakah di sana ada infeksi atau juga penjalaran tumor. Seperti itu. Dan yang terakhir itu biasanya kita juga meriksa pap smear, membaca pap smear. Jadi yang membaca pap smear itu dokter spesialis patologi anatomi. Nah, di sana kita bisa menentukan secara objektif apakah terjadi perubahan sel-sel dari mulut rahim. Nah, bisa terjadi infeksi atau bisa infeksi parasit, bakteri, dan jamur itu kelihatan di bawah mikroskop. Dan juga adanya misalnya precancer. Nah, precancer di sini selnya itu belum menjadi kanker, Mbak. Jadi sel itu masih belum menjadi kanker. Di sanalah kita kalau terdiagnosis itu kita bisa memutus perjalanan sel ini tidak menjadi kanker. Nanti kalau sudah didiagnosis dokter spesialis patologi anatomi, kita akan merujuknya ke dokter kandungan. Nah, nanti obgyn tadi. Dokter kandungannya nanti menterapi supaya pasien ini nggak jadi kanker. Nah, di situ harapan kita bisa memutus mata rantai kanker ini ya. Oke, jadi berkesinambungan ya dokter PA dengan dokter obgyn sendiri. Oke, Dok, untuk berkaitan membahas terkait kanker leher rahim, apa sih peran utama dokter spesialis PA dalam mendeteksi dini tadi kanker leher rahim? Ya, dokter PA di sini ya, dokter PA bisa juga, Mbak, mengambil sampel pap smear tersebut. Nah, juga bisa secara langsung membaca diagnosis
dari hasil bacaan. Nanti kita berupa objek gelas gitu, kita baca di bawah mikroskop untuk diagnosis pasien tersebut. Nah, itu nanti yang menentukan pasien ini di terapi apa. Kalau infeksi, dia akan di terapi infeksinya, baik itu bakteri, parasit, ataupun jamur. Nah, kalau misalnya dia precancer, selnya ada perubahan precancer, nah nanti kita konsulkan ke dokter kandungan untuk diterapi supaya pasien tidak menjadi kanker. Nah, kalau misalnya terjadi kanker, nah itu kita rujuk ke dokter kandungan untuk dilakukan biopsi untuk memastikan diagnosisnya, atau nanti dokter kandungannya akan melakukan pengangkatan tumor tersebut. Oke, tindakan lebih lanjut dok. Tindakan lebih lanjutnya. Jadi patologi anatomi itu sebagai penentu diagnosis untuk pastinya pasien tersebut di terapinya apa, supaya tidak bisa salah terapi. Gerbang awal. Gerbang awal. Jadi supaya pasien tidak salah di terapi. Seperti itu. Oke, baiklah, siap. Dok, tadi dikatakan dokter di awal tadi bahwa yang beresiko adalah wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Faktor resikonya selain itu apa lagi, dok? Nah, faktor penyebab utama dulu ya. Faktor penyebab utama ini hampir lebih dari 90% sampai 95% itu adalah human papilloma virus. Jadi virus HPV ini menjadi penyebab utamanya, dan itu ditularkan melalui berhubungan seksual. Faktor resiko sendiri yaitu adalah yang pertama, pasien wanita yang sering bergonta-ganti pasangan, atau memiliki suami yang sering gonta-ganti pasangan, atau juga mungkin dia punya riwayat keturunan penderita kanker. Dan selanjutnya adalah pasien yang merokok atau juga di sekitar orang perokok. Oke. Beresiko, sangat-sangat beresiko. Memicu loh kan? Memicu. Oke, ada lagi dok? Ya sudah. Oke, jadi perokok pasif pun beresiko terkena. Iya. Dan wanita yang melahirkan banyak anak dan lebih muda, cenderung muda melakukan hubungan seksual, itu beresiko. Oke, baiklah. Jadi apa yang harus dilakukan dari orang-orang yang beresiko tadi nih, dok? Pencegahan. Oke, pencegahannya gimana? Pencegahan. Nah, pencegahannya di sini yaitu vaksin HPV, karena dia adalah penyebab utama. Vaksin ini bisa dilakukan dari anak-anak. Jadi umur 9 sampai 14 tahun, anak-anak tuh kita vaksin HPV. Makanya sekarang program pemerintah kan melakukan vaksin HPV untuk anak-anak wanita umur 9 sampai 14 tahun. Wanita loh ya? Iya, anak perempuan. Supaya kita bisa memutus mata rantai kanker. Jadi supaya menekan angka kejadian kanker tersebut, kanker leher rahim ini. Jadi sudah diprogram. Dan juga pada wanita usia sebelum melakukan hubungan seksual, misalnya pranikah. Nah, sebaiknya sebelum menikah itu lakukan vaksin dulu HPV. Gitu. Dan kalau misalnya orang wanita yang sudah terlanjur berhubungan seksual belum melakukan vaksin, nah itu harus di pap smear dulu. Oh, beda dok ya? Beda tindakannya, karena kan kita harus tahu nih pasien ini sudah menderita nggak, supaya kita tahu efektif nggak nih buat pasien ini. Kalau dia sudah menderita kanker atau dia sudah ada precancer, kita nggak melakukan vaksin kan, lebih ke terapi gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pap smear-nya negatif, bisa kita lanjutkan vaksin. Jadi buat pemirsa ya, khususnya wanita yang saat ini tengah menyaksikan dan belum menikah, harus vaksin HPV dok ya? Di puskesmas ada dok? Di puskesmas belum ada ya? Ada. Tapi puskesmas program yang anak-anak itu ya? Anak-anak tapinya. Anak-anak aman masih dok ya? Aman. Buat anak-anaknya bisa dibawa ke puskesmas ya Bu ya? Nah, kalau misalnya ke sekolahan, nah nanti kan orang puskesmas program tuh ke sekolahan kayak gitu. Nanti kalau yang usia dewasa mungkin ke rumah sakit atau ke klinik atau ke tempat praktek. Dan yang sudah menikah pun juga masih ada kesempatan sampai sekitar usia 45 tahunan. Jangan sampai melewati 50 lagi. Kenapa dok? Sudah nggak efektif lagi, kurang efektif. Iya sih, sudah ya, walaupun tidak ada kata terlambat dok tapi benar. Ya masih ada waktu untuk berobat yang terkutip ya. Mungkin bisa digantikan pap smear rutin kalau sudah usianya tua gitu. Baiklah. Ini mungkin ada juga dalam benak pemirsa di rumah yang
bertanya-tanya apa sih gejala khas yang dirasakan oleh penderita ini, atau justru tidak ada gejala nih sebelum kita ke ibu cancer survivor gitu? Sebenarnya ya, pada pre-cancer atau kanker di stadium awal itu belum menunjukkan banyak gejala kayak keputihan biasa dulu kan, keputihan. Tapi biasanya keputihannya tuh berbau. Itu gejala khas? Iya, berbau dia tuh. Dan dia juga mungkin ada perdarahan atau keluar plek. Kalau pada wanita yang sudah berhubungan seksual mungkin setelah bersenggama mungkin keluar darah, atau misalnya ada keluar darah di bukan periode menstruasi. Nah, di luar periode menstruasi. Dan juga bisa ada timbulnya perdarahan pada wanita yang sudah menopause. Tiba-tiba aja ada perdarahan, padahal dia sudah menopause, tidak menstruasi lagi. Timbul-timbul ada perdarahan. Itu bisa dilakukan pemeriksaan. Oke, baiklah. Jadi tidak bisa terdeteksi di stadium awal, Dok, ya. Takut sekali. Jadi buat Anda harus aware, Dok, ya, terhadap diri sendiri. Misalnya ada perubahan bagaimana, tapi untuk demam dan sebagainya perubahan tidak ada, Dok, ya? Demam tidak ada. Makanya itu kadang wanita tuh nggak ngeh. Betul. Ya. Dan pemeriksaan pap smear ini seperti tabu terhadap wanita, kan malu ya. Malu posisi. Gimana sih, Dok? Oh, pemeriksaannya gini. Kalau pap smear itu pasien namanya posisi litotomi atau posisi seperti melahirkan. Oke. Nah, itu dilakukan kita pemeriksaannya dengan menggunakan spekulum atau cocor bebek. Dimasukkan di liang senggama atau vagina kita. Terus untuk membuka mendapatkan leher rahim, terus kita oleskan atau kita usap spatula itu di leher rahimnya. Diusap ya, bukan dikerok. jadi tidak begitu menyakitkan sih sebenarnya. Saya ngilu, Dok. Nah, jadi itulah kenapa kita itu sulit membuat orang itu mau sadar untuk melakukan tindakan ini, karena kadang orang ada yang takut, ada yang malu kan, ya itu namanya wanita kan. Ya, jadi kadang tuh ada pasien yang saya butuh waktu yang lama untuk berpikir untuk membuat keputusan untuk pap smear karena takut. Itu takut melakukan tindakannya, takut juga hasilnya. Melihat hasilnya. Jadi itulah perlunya dukungan keluarga, terutama suaminya. Iya. Dan juga edukasi kepada masyarakat tuh, ya, daripada terlambat, sudah tahu parah nanti baru menyesal, Dok. Iya, benar sekali. Oke, nih, Dok, sebelum kita ke Ibu Saidah, seberapa besar, Dok, peluang kesembuhan jika kanker serviks leher rahim itu terdeteksi dini nih, Dok, dan bagaimana peran vaksin dalam pencegahan? Oh ya, angka harapan hidupnya ya. Nah, kalau misalnya pasien itu masih stadium pertama ya, masih di leher rahim saja, itu angka harapan hidupnya dalam waktu 5 tahun itu sekitar 90-95%. Wow. Tinggi harapan hidup, makanya semakin baik itu terdeteksi, semakin panjang hidup manusianya. Jadi makanya kita mengedukasi masyarakat supaya itulah kita ingin memutus angka kesakitan dan angka kematian akibat kanker leher rahim ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah stadium 2 itu angka harapan hidupnya selama 5 tahun 70%, sangat menurun, jauh sekali. Dan kalau terdeteksi stadium 3, angka harapan hidup 5 tahun itu tinggal 40%. Nah, sedangkan kalau stadium 4, angka harapan hidup selama 5 tahun itu sebanyak paling 12-15%. Sangat sedikit sekali. Kalau sudah menyebar, kanker itu seperti menggerogoti badan kita, mengambil semua nutrisi badan kita. Jadi pasien itu kurus, nggak mau makan, dan sebagainya. Sulit itu banget. Bisa di kemo, Dok, atau gimana kalau sudah stadium lanjut? Mungkin radioterapi, bisa juga paliatif untuk meredakan nyerinya. Karena sudah tadi seperti yang disampaikan sudah tipis sekali angka harapan hidupnya. Oke, jadi buat Anda sekali lagi ya para wanita harus mendengar nih cerita dari Ibu Saidah sebagai cancer survivor di Tabalong, Dok, ya. Iya, benar. Jadi apa sih cerita nih, kita langsung saja nih ke Ibu Saidah, berprofesi sebagai bidan, jadi otomatis ini agak aware dari saya sendiri ya, Bu, ya. Jadi mari cerita nih, terdeteksi dininya nih sejak kapan nih, Bu? Terdeteksinya itu sejak 2 tahun yang lalu. Baru? 2 tahun yang lalu. Jadi itu pada saat hubungan seksual itu mengalami perdarahan plek sedikit. Itu pun darahnya darah muda, bukan yang plek hitam. Oke. Darah muda.
sekitar beberapa kali. Jadi merasa masih tanda tanya, ini darah apa kayak gitu. Tapi kan merasa kita ada punya ilmunya, kita tuh langsung ke dokter cek dan dilihat di situ memang bilang dokter stadium awal. Bilang dokternya juga ini untung loh karena masih ditemukan pada stadium awal. Jarang yang orang berkeluhan itu terdapatnya langsung stadium awal, biasanya sudah lanjut, sudah parah kayak gitu. Tapi saya bilang nggak ada yang beruntung dapat penyakit ya. Iya betul. Jadi saya kemarin langsung ke Banjarmasin. Di sana diperiksa oleh dokter, dikasih pengobatan selama 2 kali, nggak kunjung reda juga. Ya, habis itu saya di pap smear, dan di pap smear hasilnya positif cancer. Dan pada saat itu hancurlah dunia. Iya betul. Hancurlah perasaan, gimana rasanya tertekan, depresi juga, karena nggak menyangka hasilnya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya terdeteksinya sejak awal. Oke. Baiklah, tadi tentu saja ada hal yang mendorong Ibu untuk melakukan pap smear, Bu ya? Iya. Apa kira-kira nih, Bu? Sangat aware sekali, sangat ingin sembuh. Ya. Iya, perasaan ingin sembuh itu menggebu-gebu dan langsung ingin berperiksa, ingin langsung konsul dengan dokter. Dan dokter juga memberikan saran untuk diangkat rahimnya. Jadi sekarang sudah nggak punya rahim lagi. Oh oke, jadi setelah terdeteksi di pap smear tadi Iya, sudah tahu langsung diagnosanya direncanakan. langsung. Iya, direncanakan untuk operasi. Dan operasi itu sekitar 1 bulanan lah, kan ada perencanaan apa pemeriksaan laboratorium apa segala macam. Jadi sekitar 1 bulan baru dioperasi. Untuk pengobatan sendiri dari sebelum dioperasi itu ada nggak sih, Bu? Saya diberikan Diberikan pengobatan tapi nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan. Lalu kan dilakukan pap smear, langsung hasilnya positif, langsung dioperasi. Oke, baiklah. Jadi Dok, misalnya sudah masih stadium awal, berarti operasi apakah langkah untuk sembuh nih, Dok? Iya, kalau misalnya stadium awal masih di leher rahim saja, tidak ke organ lain, bagus dilakukan operasi dulu supaya tumornya tidak menyebar ke lain. Dan diangkat dulu semuanya dulu. Oke. Apakah operasi itu menjamin tidak ada lagi nih di leher rahim? Setelah dioperasi di radioterapi ya, Dok? Ya, radioterapi selama 30 kali. 30 kali? Iya. Oke. Dengan konsekuensinya badan hitam. Dari depan ini perasaan mual sama seperti kemoterapi. Mual, muntah, kurang nafsu makan. Oke. Wow ya, ini bisa didengarkan oleh pemirsa dan khususnya ibu-ibu juga ya, kalau misalnya kita terlambat menyadari, Dok ya, Bu ya. Jadi itulah yang dirasakan misalnya terlambat. Dan Ibu Saidah, alhamdulillahnya Bu ya, walaupun tidak ada yang beruntung tadi kata Ibu. Iya, tapi alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan sih masih ada sih. Walau bagaimanapun pasti ada kan perasaan cemas, masih kalau ada kah penyebaran apa segala macam. Tapi kita periksa rutinnya ke dokter 3 bulan sekali. Hingga saat ini masih 3 bulan sekali. Karena kemarin itu ada sesuatu yang harus diperiksa lagi. Jadi lebih teratur lah berobatnya. Baiklah. Dan pengobatan sekarang selama ini masih vitamin D3. Itu aja, nggak ada. Itu aja? Ya. Oke, baiklah. Mungkin kita break sejenak dulu, Dok ya, Ibu ya. Sambil nanti setelah ini akan ada pertanyaan dari pemirsa juga yang akan dijawab oleh dokter terkait tema pada hari ini, yaitu deteksi dini kanker leher rahim. Jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Dr. Javita dan Ibu Saidah ya. Kami tadi sudah membahas terkait deteksi dini kanker leher rahim, dan bagi Anda yang ingin bertanya sudah ada di redaksi kami tadi beberapa pertanyaan yang ini tertuju kepada dokter.
ya. Jadi silahkan nanti dokter akan menjawab langsung satu demi satu akan Rina bacakan. Yang pertama ada dari Mary di Pangkalan, katanya, "Dok, apakah perempuan yang belum menikah ini juga perlu melakukan pemeriksaan kanker serviks, dan kalau sudah divaksin apakah masih perlu melakukan pap smear?" katanya secara rutin. Silakan, Dok. Ya, yang pertama ya, kalau pasien itu belum melakukan hubungan seksual itu masih belum diwajibkan pap smear. Nah, karena kan kita nggak boleh nih masih perawan dilakukan pemeriksaan gitu kan, melakukan memasukkan alat dan sebagainya kan gitu. Sebaiknya kalau misalnya belum menikah vaksinasi saja. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya pasien itu vaksin masih disarankan untuk melakukan pap smear. Ya, kan ada beberapa macam ya vaksin itu ya. Dia ada yang 4 HPV ya. Itu biasanya yang paling sering tuh HPV-nya 16 sama 18 yang menyebabkan kanker leher rahim, dan 6 dan 11 itu yang menyebabkan kutil kelamin. Nah, 4 varian itu biasanya dalam satu suntikan vaksin kan. Nah, walaupun ada juga sekarang yang 9. Nah, jadi HPV-nya lebih banyak. Yang isinya vaksinnya itu virus HPV-nya lebih banyak yang kita cegah ya. Nah, tapi masih ada kemungkinan terkena virus di luar 9 tersebut kan. Nah, makanya itu kita harus tetap melakukan pap smear. Dan juga takutnya tuh sebelum vaksinasi pasien itu juga terkena virus juga kan sebelumnya. Walaupun sudah di pap smear kan negatif, tapi bisa terkena virus yang HPV yang lain kan, kita belum tahu kan. Jadi kita harus rutin lah juga melakukan pap smear. Berapa waktu sekali nih, Dok, rutin tersebut? Sekitar 1-3 tahun sekali mungkin. Oke, jadi tidak dalam waktu bulan-bulan gitu, bukan ya? Oke, masih dalam waktu tempo tahunan. Oke, baiklah, semoga terjawab ya. Ada dari Risna juga di Banyutajun, katanya, "Bagi yang tinggal di daerah nih, Dok, bagaimana cara mendapatkan layanan pemeriksaan dini kanker serviks dengan mudah, dan apakah pemeriksaan tersebut ditanggung BPJS nih, Dok?" Itu sangat menarik ya. Iya. Oke, silakan, Dok. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya pasien itu mau melakukan pap smear nih ya. Nah, sekarang di layanan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim Tabalong ini itu sudah ada. Nah, bisa melakukan pemeriksaannya di laboratorium patologi anatomi gitu. Nanti dibaca oleh saya sendiri gitu. Dan juga mungkin bisa di klinik atau di tempat praktek dokter gitu. Ya. Terus yang BPJS. Nah, pap smear ini masih belum ditanggung BPJS, Mbak. Oke, baiklah ya. Sayangnya ya. Oke. Jadi agak perlu nabung, Dok, ya, Ya, untuk agak kalau perlu misalnya nabung, periksa. Tapi ya. kalau vaksin HPV? Belum ada belum ditanggung. Yang di program pemerintah cuma buat anak-anak masih. Iya, yang tadi kalau yang orang dewasa sekolah belum. sekolah. Ya, benar. Kalau yang buat dewasa belum ada masih programnya dari pemerintah gitu. Oke, baiklah. Jadi sehat itu mahal. Gitu, Dok. Sakit lebih mahal. Sakit lebih mahal lagi. Untuk menjaga kesehatan Ya, benar. perlu effort, Dok, Iya. ya. Kalau nabung 1 tahun kan nggak cukup besar kan? Iya, tidak rutin yang per bulan juga, Iya, Dok, ya. benar, Iya. iya. Jadi masih ada waktu, misalnya kita mau periksa, Iya. kumpulkan sedikit demi sedikit, Dok. Berikanlah reward ke diri kita sendiri. Benar kan? Iya, betul. Untuk pemeriksaan, apalagi yang sudah menikah, sudah pernah melakukan hubungan seksual, Iya. ada tadi yang disebutkan tanda-tandanya, masuk ada tanda-tandanya, langsung deh ya, jangan berpikir 2 kali. Oke, lanjut lagi, semoga terjawab tadi ya. Ada juga dari Dania di Belimbing, katanya, "Dok, seberapa sering idealnya seorang wanita melakukan pap smear atau IPA test? Seberapa sering idealnya?" Idealnya sekitar 1-3 tahun tadi. Oke. Untuk screening kan. Ya. Tapi kalau sudah sekali itu tidak ada lagi, gimana, Dok? Nanti diulang lagi sekitar 3 tahun atau setahun lagi boleh. Oke, jadi ini rutin setiap waktu Iya, tersebut, Dok, ya. benar. Sampai kita tahu, oh ini aman, Iya. Dok. Ya, untuk mengetahui negatif positifnya tadi aja, Dok, ya. Iya, benar. Oke. Supaya kalau misalnya ada perubahan sedikit kita bisa terapi. Oke, tadi ya. Semoga uangnya terkumpul untuk pemeriksaan ya, karena sakit itu mahal. Tadi kata dokter. Oke, lanjut lagi yang terakhir, apakah ada makanan atau gaya hidup tertentu nih, Dok, yang bisa membantu mencegah kanker serviks dari Retno di jangkung? Apakah ada makanan nih, Dok, yang perlu ataupun merubah deh gaya hidup tertentu dari untuk menghindari serviks?
sebenarnya makanan untuk mencegah kanker sendiri ya masih belum banyak ini ya penelitiannya. Jadi lebih baik makanan yang sehat saja ya. Hindari junk food ya kan. Yang enak-enak Iya, harus dihindari dok ya. makanan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Oke. Dan tindakan apa gaya hidup kita ya? Stres. Kurangin stres. Nah, Ibu Saida bisa berbagi juga ya. Kurangin stres, terus setia sama pasangan, dan pasangan tolong setia sama istri. Iya. Ya kan? Karena Supaya laki-laki bisa menularkan juga. bisa. Kalau dia sering berhubungan seksual dengan wanita di luar berganti-ganti, kemudian dia kembali ke istrinya, ya kalau di luar itu bersih, ya kan dia juga bisa menularkan pada wanita. Wow, Gitulah. ya. Setia itu penting ya. Iya betul sekali, bahaya bagi perempuannya dok ya. Iya, kasihan perempuannya karena perempuan tuh gak bergejala mbak. Itu yang harus tindak lanjutin. Keputihan dikira seperti biasa, kan orang awam nggak ngerti keputihan seperti apa yang harus saya periksakan seperti itu. Iya, oke. Nih pertanyaan dari Rina pribadi sih ya, tadi sudah terjawab ya, semuanya semoga bisa dipahami. Apakah orang kanker serviks itu bisa hamil dok dengan normal? Sebenarnya orang dengan kanker itu ya biasanya kan dengan kondisi seperti itu Nggak subur. kadang ada yang hamil mungkin bisa, cuman kondisinya tidak baik kan. Ya, ada pasien CA juga bisa hamil kan, CA payudara bisa hamil, bisa. Tapi kan kondisi badan orang tuanya kan tidak baik ya. Apalagi ada pengobatan yang masuk. Iya benar. Jadi agak riskan dok. Ya beresiko kan. Dan ingat genetik Kanker diturunkan. Iya. Oh, gitu, bisa dok? diturunkan. Ke yang di bawah ya, anak berarti? Iya. Kan faktor resikonya salah satunya adalah genetik. Kanker semua kan atau kanker serviks saja? Semuanya. Kanker semuanya dok? Iya. Payudara dan lain-lain? Iya benar. Wow. Dan kanker leher rahim termasuk nomor 2 setelah payudara yang terbanyak Apa? di Indonesia. Kanker pada wanita yang terbanyak. Selain kanker payudara nomor 1, nomor 2 kanker leher rahim. Mematikan nggak dok? Mematikan kalau kanker. Oke. Namanya keganasan yang sangat mematikan. Makanya itu kita harus tahu di awal untuk lebih mudah mengobatinya dan meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kesakitan dan menurunkan angka kejadiannya. Iya betul. Itu yang sangat diharapkan dari pemerintah. Deteksi dan kita dini tadi ya, karena pemerintah tadi sudah ada program sedini mungkin di anak kecil dok ya, Iya. buat wanita-wanita tadi di sekolah dasar. Jadi jangan dicegah dok ya anaknya divaksin ya, jangan disupport lah. Iya disupport. Disupport Demi masa depan kan? Iya, benar. Oke, baiklah. Sudah tadi ya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan pemirsa dan pertanyaan Rina pribadi. Buat Ibu nih ya, kita di segmen terakhir. Bagaimana nih Bu Saida perubahan hidup setelah dinyatakan sembuh tadi oleh dokter, sudah dioperasi, diangkat, bagaimana Ya. perubahan hidup? Perubahannya yang pertama ya mengubah gaya hidup. Gaya hidup, menghindari stres. Kan saya kan sebagai seorang bidan nih, sekarang kurang istirahat, jadi sekarang lebih memanage pola istirahatnya, lebih di tidur malam yang lebih panjang. Kadang-kadang kan kalau melahirkan kan nggak tidur. Jadi kita cari trik-triknya supaya kita bisa tidur, ada orang lain yang menjaganya, yang menggantikan posisi kita dulu sementara. Habis itu makan yang sehat, makan sayur, makan buah, yang bergizi lah, agak lebih ditingkatkan dari yang kemarin-kemarin. Gitu. Oke, ada lagi nih pesan mungkin kepada pemirsa di rumah, ibu-ibu mungkin yang supaya ini termotivasi untuk ayo kita periksa dini nih Bu Saida. Nah itu banyak ibu-ibu ya yang malu, kata ibu tadi kan malu, itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati, itu penting ya Bu ya. Nah itu untuk ibu-ibu tuh lebih baiknya untuk diperiksakan Bu, jangan sampai menyesal seperti saya. Saya salah satunya yang takut, merasa malu mungkin itu Bu ya. Jadi saya sangat menyesal dan menyesal sama sekali, lebih dari 100% menyesalnya. Seandainya saya tahu kemarin saya akan periksa. Nah, jadi tidak akan mungkin kan dipatahkan. Nah, jadi kita bisa berobat. Jadi untuk ibu-ibu
semuanya yang ada di luar sana, periksalah kesehatan ibu dengan cara pap smear. Pap smear ini pemeriksaan yang paling tepat, yang paling efisien ya Bu ya. Ya, benar. Nah, itu jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Menyesal itu tidak ada gunanya. Dan Ya. supaya bisa mendampingi keluarga Iya, sepanjang keluarga. mungkin gitu Iya, keluarga ya. sangat memerlukan kita kan Bu. Betul, Ya, kebahagiaan keluarga itu diletakkan pada istrinya. Ada ibu ya, betul. Ada ibunya. Jadi harus sayang terhadap diri sendiri ya sebelum Iya. sayang kepada orang lain, Dok. Iya, betul Waduh. sekali. Ada lagi Bu Saida mungkin ingin disampaikan? Itu aja cukup. Oke, kita ke dokter lagi nih, Dok. Ini bagaimana nih supaya Rina dan teman-teman wanita yang lain ini tidak takut dan malu nih, Dok, untuk periksa? Ada yang ingin disampaikan kepada kami ini, Dok? Ya, saya sebagai seorang dokter berharap sekali ya pada wanita-wanita itu lebih proteksi terhadap dirinya, terus tingkatkanlah kesadaran untuk kesehatan diri sendiri, karena kan ini menularnya lewat hubungan seksual kan. Oke. Nah itu kan seperti aktivitas kita kan. Betul. Karena kita masih aktif sebagai wanita kan, punya suami kayak gitu kan. Nah itu untuk menjaga diri kita sendiri, tolonglah kesadaran kita untuk memeriksakannya. Tidak perlu takut, tidak perlu malu kayak gitu. Karena kita kan, apalagi kalau dokter yang memeriksanya ada perempuan, ataupun dokter laki-laki juga tidak apa-apa kan. Ya. Dokter juga nggak ingat juga habis memeriksa tuh. Dan kita sebagai dokter itu sangat-sangat melindungi privasi pasien. Betul. Ya, itu udah janji sumpah kita. Jadi daripada malu, daripada itu terlambat, kesadaran harus ditingkatkan untuk memeriksakan diri segera kayak gitu. Kalau sering keputihan atau misalnya ada timbul plek, datanglah ke fasilitas kesehatan. Ya, untuk memeriksakan ya, terutama pap smear ya untuk wanita. Minimal 3 tahun atau 1 tahun sekali lah memeriksakan diri seperti itu. Oke, untuk keluarga nih, Dok, Ya, yang keluarga. misalnya ada yang menderita, gimana nih, Dok, pesannya untuk keluarga? Kalau misalnya ada keluarga itu support, kasihlah edukasi yang Anda sudah terima gitu kan. Tingkatkanlah percaya dirinya, supportlah dia gitu. Betul. Bawalah dia ke rumah sakit atau ke fasilitas terdekat seperti itu untuk konsul gitu. Nanti kan bisa diarahkan di sini. Oke. Gitu. Karena di Tabalong ini lumayan banyak angka kejadian kanker leher rahimnya. Yang sudah terdeteksi, Yang Dok, ya, sudah belum yang terdeteksi sekitar 2024 itu ya sekitar ada 13 orang yang kanker Wow. leher. Oke, jadi perlu sekali dukungan keluarga untuk membawa gitu Iya, ya, benar. bukan ditinggalkan, Dok, Bukan ya. ditinggalkan. Iya, benar, betul sekali. benar sekali. Oke, baiklah, luar biasa sekali ya pembahasan kita pada hari ini, dan semoga membuka mata dan juga wawasan kita semua, pemirsa juga khususnya ibu-ibu sebagai pilarnya ini kehidupan di rumah gitu ya. Jadi perlu sekali untuk kita memeriksakan secara dini dan rutin terhadap kesehatan kita, terutama tadi untuk serviks itu sendiri. Ada lagi dokter yang mau disampaikan, Ibu Saida? Ya. Oke, terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Masya Allah sekali. Mbak Rina. Dan juga Ibu Iya. Saida, terima kasih sudah berbagi Sama-sama. kisah. Dan juga dokter, luar biasa sekali penjelasannya pada kesempatan kali ini. Dan buat Anda para pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan kami dan menyimak hingga akhir. Banyak sekali ilmu informatif yang sudah disampaikan dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan kita tentu saja di kesehatan. Dan kita akan berjumpa lagi di Pepadan Dokter di episode selanjutnya. Terima kasih. Rina bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.